lampu, dan gadis yang kesepian. Selamat malam. Sebelum kamu memejamkan mata dan pergi ke dunia mimpi, aku punya sebuah cerita indah untukmu. Cerita ini tentang sebuah lampu tua yang sudah tertidur sangat lama, dan seorang gadis kecil yang memiliki hati yang sangat lembut. Mari kita duduk yang nyaman, tarik selimutmu dan dengarkan dengan nyaman. Kisah ini dimulai dari sebuah rahasia di balik debu 1000 tahun. Selama 1000 tahun, dunia di dalam lampu Obsidius hanyalah kehampaan yang sunyi. Di dalamnya, Z, sang jin penghancur cakrawala, bermeditasi sambil mengumpulkan amarah. Dalam benaknya, ia sudah menyusun skenario balas dendam. Siapapun yang menggosok lampu ini, pikirnya dengan suara berat yang bergema di dimensinya sendiri, pasti seorang tiran yang haus darah. Aku akan mengabulkan permintaannya, lalu menghancurkan kerajaannya sebagai bonus. Tiba-tiba, lampu itu berguncang hebat. Bukan guncangan tangan seorang raja, melainkan getaran kecil yang ragu-ragu. Cahaya mulai masuk, Z merasa ditarik keluar. Asap ungu pekat memenuhi gudang tua di SMA Pelita Harapan. Petir menyambar-nyambar di langit-langit ruangan yang sempit. Z muncul dengan tubuh raksasa setinggi 3 meter. Otot-otot yang dilapisi zirah emas dan mata yang menyala merah. Akulah Z, sang penguasa 7 langit dan pembawa bencana. Suaranya menggelegar hingga kaca-kaca jendela bergetar. Katakan wahai Fana, apakah kau ingin aku meratakan gunung atau membanjiri dunia dengan emas? Sebutkan 3 permintaanmu sebelum aku menelan jiwamu dalam kepatuhan. Asap perlahan menipis. Z menunggu reaksi ketakutan yang hebat. Namun, yang ia lihat hanyalah seorang gadis mungil berseragam sekolah dengan kacamata tebal yang melorot di hidungnya. Gadis itu bernama Mina. Bukannya bersujud, ia justru berjongkok di pojok gudang sambil menutup wajahnya dengan buku catatan. Maaf. Suara Mina nyaris tidak terdengar, sangat halus dan gemetar. Bisa tolong suaranya dipelankan sedikit? Tadi aku hanya sedang bersembunyi dari piket kelas. Aku tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Z tertegun. Matanya yang menyala merah berkedip bingung. Apa kau tidak ingin menguasai dunia? Kau tidak ingin aku membantai musuh-musuhmu?
Mina mengintip dari balik bukunya. Wajahnya merah padam karena malu. Musuh? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk punya musuh. Aku hanya ingin lampu ini bersih agar tidak dimarahi guru karena gudangnya kotor. Z mengecilkan ukurannya menjadi seukuran manusia biasa agar kepalanya tidak menabrak lampu neon yang berkedip di langit-langit. Dengarkan aku, gadis kecil. Ini hukum alam sihir. Kau telah membebaskanku. Aku terikat kontrak untuk mengabulkan 3 permintaanmu. Cepat katakan 1 agar aku bisa selangkah lebih dekat menuju kebebasanku. Mina tampak berpikir sangat keras. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia melirik jam tangannya, lalu melirik kotak bekal di sampingnya yang bergambar kucing lucu. Kalau begitu, Mina menelan ludah. Tolong, maukah kamu duduk di sana, di kursi plastik itu, dan menemaniku makan siang? Biasanya orang-orang melihatku dengan kasihan kalau aku makan sendirian di gudang. Z terdiam kaku. Ia, sang penghancur peradaban, baru saja diminta untuk menjadi properti pendukung makan siang. Kau bercanda? Z bertanya dengan nada tidak percaya. Kau bisa meminta keabadian dan kau memilih teman makan siang? Apakah itu terlalu sulit untuk jin sepertimu? Tanya Mina dengan mata berkaca-kaca, takut dia telah menyinggung makhluk sakti tersebut. Z menghela napas panjang, sebuah desahan yang sebenarnya bisa menciptakan badai di laut, tapi ia menahannya. Sangat mudah, sialan, ini terlalu mudah. Baiklah, permintaan pertama diterima. Z menjentikan jarinya. Seketika ia mengenakan seragam sekolah yang sangat pas di tubuh atletisnya, lengkap dengan dasi yang terpasang sempurna. Ia duduk di kursi plastik kecil yang nyaris patah di bawah berat tubuhnya, lalu menatap kotak bekal Mina dengan serius. Makanlah, Tuan Putri yang pemalu, geram Z canggung. Rapat penting makan siang kita dimulai sekarang. Mina tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Dan entah kenapa, Z merasa 1000 tahun di dalam lampu tidak terasa seburuk itu jika dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Hari kedua dimulai dengan kekacauan. Z, yang kini menggunakan nama samaran Zetro, terpaksa mengikuti Mina ke kelas sebagai siswa pindahan. Dengan wajah setampan dewa Yunani dan aura yang terlalu mengintimidasi untuk ukuran remaja, Z langsung menjadi pusat perhatian. Tuan Putri, bisik Z saat mereka berjalan di koridor. Kenapa semua fana ini menatap kita? Apa aku harus menutup mata mereka agar kau merasa nyaman?
Jangan, itu namanya kontak mata, Z. Bisik Mina panik sambil menunduk dalam-dalam. Tolong, bersikaplah seperti manusia normal. Kekacauan sebenarnya terjadi saat jam istirahat. Seorang siswi populer bernama Cindy mendekati meja Mina bersama kawan-kawannya. Cindy meletakkan setumpuk buku tugas di depan Mina dengan kasar. Mina, karena kamu kan pintar dan gak punya kegiatan lain. Kerjakan tugas matematikaku ya. Besok harus selesai, ucap Cindy dengan nada meremehkan. Mina gemetar. Tangannya memegang ujung roknya dengan erat. Tapi Cindy, aku juga punya tugas sendiri. Apa? Kamu berani menolak? Cindy tertawa sinis. Z yang duduk di kursi belakang merasakan amarahnya mendidih. Peran di pergelangan tangannya mulai bersinar ungu. Ia berdiri, membuat bayangannya menutupi seluruh meja Cindy. Wahai wanita berisik, suara Z berat dan bergema membuat seisi kelas mendadak sunyi. Kau berani memerintah tuanku? Apakah kau ingin aku mengubah lidahmu menjadi ular berbisa agar kau tidak bisa bicara lagi? Z, berhenti. Mina menarik lengan baju Z. Dengan wajah yang pucat pasi, ia segera menyeret Z keluar kelas menuju atap sekolah. Sebelum Z benar-benar merubah Cindy menjadi reptil. Kenapa kau menghentikanku? Geram Z saat mereka sampai di atap. Dia menghinamu. Di zamanku, orang seperti itu sudah aku lempar ke kawah gunung berapi. Ini bukan zamanmu, Z, teriak Mina. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau kau melakukan itu, semua orang akan semakin membenciku. Aku akan dianggap aneh. Aku hanya ingin punya teman, bukan pengawal yang menakutkan. Mina mengusap air matanya. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga. Permintaan kedua, Z, aku ingin permintaan kedua. Z terdiam, emosinya mereda. Sebutkan. Berikan aku keberanian. Bukan keberanian untuk bertarung. Tapi, buatlah aku menjadi orang yang paling percaya diri di sekolah ini. Setidaknya untuk festival budaya besok. Aku ingin bisa bicara di depan orang banyak tanpa gemetar. Z menjentikkan jarinya. Aura of the Golden Lion. Seketika, tatapan mata Mina berubah. Punggungnya tegak. Ia berjalan menuju pintu atap dengan langkah mantap. Terima kasih, Z. Besok aku akan menunjukkan pada mereka siapa aku. Hari festival tiba. Mina yang disihir menjadi sangat percaya diri melakukan hal-hal luar biasa. Ia memimpin panggung, berteriak menyapa semua orang. Bahkan menantang Cindy lomba pidato. Namun, Z menyadari sesuatu. Mina tidak terlihat bahagia. Dia terlihat seperti orang yang sedang kerasukan. Saat sihir itu habis di tengah pidato,
Mina mendadak membeku di atas panggung. Ribuan mata menatapnya. Keheningan yang mematikan menyelimuti aula. Tubuh Mina mulai gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas. Z, yang menonton dari balik tirai, tidak menggunakan sihirnya. Ia keluar ke panggung, berdiri di samping Mina dan memegang tangannya. Bukan sebagai jin, tapi sebagai teman. Kau tidak butuh sihir untuk ini, bisik Z pelan. Cukup hanya untuk didengar Mina. Bicaralah sebagai dirimu sendiri. Aku di sini. Mina menatap tangan Z yang hangat. Ia menarik napas panjang, tanpa sihir, dengan suara yang sedikit bergetar namun jujur. Ia mulai berbicara tentang betapa sulitnya merasa kesepian dan betapa berharganya satu orang yang mau mendengarkan. Seluruh aula terpesona. Bukan karena sihir Z, tapi karena ketulusan Mina. Malam itu, di bawah kembang api festival, Mina menatap lampu antik yang kini terasa ringan di tangannya. Z, permintaan ketigaku. Z memejamkan mata, siap untuk menghilang kembali ke alam roh atau menjadi bebas. Katakan, Mina. Aku ingin kontrak ini berakhir, dan aku ingin kau tetap di sini. Bukan sebagai budak lampu, tapi sebagai siswa pindahan aneh yang tidak tahu cara pakai mesin penjual otomatis. Jadilah temanku selamanya. Lampu itu retak, lalu hancur menjadi debu emas yang tertiup angin. Simbol kontrak di tangan Z menghilang. Z menatap tangannya, lalu menatap Mina yang kini tidak lagi menunduk. 1000 tahun aku menunggu untuk bebas. Z tersenyum tipis. Sebuah senyum manusia yang tulus. Ternyata kebebasan yang paling nyata adalah memiliki tempat untuk pulang. Baiklah, Mina. Ayo ajari aku cara menggunakan kotak ajaib yang kau sebut smartphone itu. Mereka berdua berjalan pulang di bawah sinar bulan, meninggalkan legenda jin agung, dan memulai kisah persahabatan seorang gadis pemalu dan jin baik hati. Cerita ini mengajarkan bahwa kehadiran seorang teman jauh lebih berharga daripada kekuatan ajaib atau harta melimpah. Melalui Mina dan Z, kita belajar bahwa kesepian hanya bisa disembuhkan dengan ketulusan untuk saling menerima dan keberanian untuk membuka diri kepada orang lain. Intinya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam hubungan yang sederhana namun tulus. Cermin kebenaran. Nibesa, orang yang bisu. Di sudut dunia yang jauh, di mana langit bertemu dengan bukit-bukit hijau, ada waktu yang sangat spesial sebelum matahari pergi bersembunyi, dan bulan muncul untuk menjaga kita tidur. Tutuplah matamu yang lelah. Biarkan tubuhmu rileks di atas bantal yang lembut,
dan izinkan aku membawamu pergi ke sebuah desa kecil yang dulu dikenal dengan nama Desa Orang yang Bisu. Di kaki bukit yang hijau rimbun berdiri Desa Sukamerta. Warganya dikenal jauh dan luas sebagai orang yang bisu. Bukan karena mereka tidak mampu mengeluarkan suara, melainkan karena ada peraturan turun-temurun. Jangan ucapkan kata yang tidak membawa kebaikan atau yang hanya akan menyakitkan hati. Sejak kecil, setiap anak desa diajarkan untuk berkomunikasi dengan gerakan tangan sederhana dan ekspresi wajah yang penuh makna. Kata-kata hanya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti memberi peringatan bahaya atau mengucapkan rasa syukur. Rara, gadis berumur 15 tahun dengan rambut hitam yang selalu kusut seperti semak, merasa terkurung oleh aturan itu. Setiap kali dia punya ide baru, seperti cara memperbaiki saluran irigasi atau membuat anyaman bambu yang lebih kuat, dia merasa sulit menyampaikannya dengan jelas hanya melalui gerakan tangan. Mengapa kita harus diam, padahal ada banyak hal yang perlu kita bicarakan? Keluhnya pada ibunya satu pagi, sambil membersihkan rerumputan di halaman rumah. Pada hari itu juga, seorang pedagang tua dengan jubah berwarna coklat tua datang ke desa dengan menarik gerobak kayu yang berat. Di atas gerobak terpasang sebuah cermin besar berbentuk persegi dengan bingkai yang diukir dengan motif bunga dan burung. Cahaya matahari memantul dari permukaannya dengan cara yang aneh, seolah-olah cermin itu menyimpan cahaya sendiri. Datanglah warga desa Sukamerta, seru pedagang itu dengan suara yang lembut, namun jelas terdengar ke seluruh desa. Saya membawa cermin kebenaran, alat yang bisa menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati setiap orang yang melihatnya. Warga desa berkumpul dengan waspada. Pemuka desa, Pak Soleh, mendekat dengan langkah hati-hati. Apa maksudmu dengan kebenaran? Di desa ini, kita tahu apa yang benar tanpa perlu cermin apapun. Kebenaran yang kamu tahu adalah yang kamu mau lihat, jawab pedagang itu dengan senyum tipis. Cermin ini akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Tak seorang pun berani maju, kecuali Rara. Dia melangkah cepat ke depan dan berdiri tepat di depan cermin. Saat matanya menyentuh permukaan kaca, dia terkejut seketika. Bayangan dirinya yang muncul bukanlah dirinya yang sedang berdiri dengan wajah penasaran.
melainkan dirinya yang sedang menangis. Dengan bibir bergerak seolah-olah sedang berbicara. Mengapa semua orang tidak mau mendengarkan saya? Saya punya ide yang bisa membantu desa. Tapi mereka hanya melihat saya sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kata-kata itu terdengar jelas di benaknya. Seperti suara sendiri yang sedang berbicara keluar. Rara terkejut dan mundur satu langkah. Kemudian seorang ibu muda bernama Ibu Lina mencoba melihat. Dia menangis saat melihat bayangannya yang sedang meratap, menyimpan rasa bersalah karena pernah menginginkan kehidupan yang lebih baik dari apa yang dia miliki sekarang. Lalu, Pak Soleh datang dan wajahnya memerah. Saat melihat dirinya sendiri di cermin, yang sedang bermimpi pergi dari desa untuk mengejar impian yang pernah dia tinggalkan. Dalam sekejap, desa terbagi. Beberapa merasa lega. Akhirnya ada yang tahu apa yang mereka rasakan. Yang lain merasa marah dan takut. Rahasia mereka yang tersembunyi kini terbongkar di depan mata semua orang. Konflik pun muncul ketika seorang pemuda menyalahkan temannya karena melihat bahwa temannya merasa iri dengan hasil panen yang dia hasilkan. Malam itu, Rara duduk di depan cermin yang sudah diletakkan di halaman tengah desa. Dia melihat bayangannya yang kini sedang berpikir keras. Apakah kebenaran yang ditunjukkan cermin itu benar-benar harus diketahui oleh semua orang? Pikirnya. Aturan lama desa yang dulu terasa kokoh, kini terasa goyah, dan dia tidak tahu apakah itu sesuatu yang baik atau buruk. Di hari berikutnya, suasana desa semakin tegang. Orang-orang mulai mengucapkan apa saja yang mereka lihat di cermin tanpa berpikir dua kali. Suami menyalahkan istrinya karena menyimpan rasa tidak puas. Anak muda bertengkar dengan orang tuanya karena mengetahui bahwa orang tuanya merasa kecewa padanya. Saluran irigasi yang sudah hampir selesai diperbaiki, kini ditinggalkan karena para pekerjanya tidak bisa sepakat lagi. Bahkan, dua keluarga yang sudah berteman lama pun mulai saling menjauhi setelah rahasia saling menyalahkan satu sama lain terbongkar. Rara melihat semua itu dengan hati yang berat. Dia pernah menginginkan kebebasan untuk berbicara apa adanya. Tapi melihat dampaknya seperti ini, membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara mereka menggunakan kebebasan itu. Saat dia sedang duduk sendirian di tepi sungai desa, Ibu Lina datang dan duduk di sebelahnya. "Aku tidak sengaja menginginkan kehidupan lain," ujar Ibu Lina dengan suara pelan. Matanya menatap air sungai yang mengalir. "Aku mencintai suamiku dan anak-anakku. Tapi terkadang aku merasa lelah dengan kesusahan hidup kita. Apakah itu salah?" Rara tidak bisa menjawab.
Malam itu dia kembali melihat ke dalam cermin kebenaran. Kali ini dia tidak hanya melihat dirinya sendiri, tapi juga bayangan semua orang di desa, setiap hati yang penuh dengan perasaan kompleks. Cinta dan kesusahan, harapan dan ketakutan, rasa syukur dan rasa tidak puas. Semua itu ada dalam diri setiap orang bersamaan. Pada pagi harinya, Pak Soleh mengumumkan bahwa cermin harus diambil pergi dari desa. Ini hanya membawa masalah, katanya dengan wajah muram. Kita harus kembali ke cara lama kita, diam dan damai. Tapi, saat mereka akan menyerahkan cermin kepada pedagang tua, Rara berdiri di depan semua orang. Tunggu, kita menyalahkan cermin karena menunjukkan kebenaran yang kita takuti. Tapi, bukankah permasalahannya bukan pada kebenaran itu sendiri, melainkan pada cara kita menanggapinya? Setiap orang di desa punya perasaan yang berbeda-beda. Itu wajar. Yang salah adalah kita menggunakan kebenaran itu untuk menyalahkan satu sama lain, bukan untuk saling memahami. Bertahun-tahun lamanya, warga desa hanya fokus pada tidak menyakitkan hati dengan diam. Tapi, kini mereka mulai memahami bahwa diam saja tidak cukup. Mereka perlu belajar bagaimana berbicara dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka mulai membuat aturan baru yang dimulai dari hal kecil. Ketika ada yang merasa tidak puas, mereka datang bersama-sama untuk membicarakannya dengan tenang, mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ketika ada yang merasa iri, mereka belajar untuk melihat kelebihan orang lain bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang bisa mereka pelajari. Pedagang tua akhirnya mengambil cerminnya dan pergi. Cermin ini sudah melakukan tugasnya, katanya sebelum pergi. Kebenaran yang sesungguhnya tidak perlu ditunjukkan oleh kaca. Ia tumbuh di dalam hati yang mau belajar dan memahami. Demikianlah akhir dari cerita kita malam ini. Semoga cerita ini membawa kedamaian pada momen istirahat Anda. Mari kita lepaskan segala pikiran hari ini dan biarkan diri kita merenung pada keindahan yang ada dalam setiap mimpi. Semoga tidur Anda nyenyak penuh kedamaian dan Anda bangun dengan semangat segar pada pagi hari yang akan datang.